Tidak ingin hidup seperti ibu, tetapi tetap saja mirip dengannya. Tidak ingin seperti ayah, padahal tidak mudah menjadi dirinya. Hal terbaik yang bisa diberikan seorang ayah kepada putranya adalah dengan meninggal lebih cepat. Kalimat di atas diucapkan oleh seorang filsuf sekaligus novelis bernama Jean-Paul Sartre. Kadang aku menggunakan kalimat itu untuk menyampaikan pesan, biarlah anak-anak kita berjalan di jalannya dalam sebuah ceramah di hadapan para orang tua, dan reaksi mereka memang langsung panas. Sartre kehilangan ayahnya setahun setelah dia lahir dan tumbuh besar dengan dikelilingi buku-buku di perpustakaan kakeknya. Masa kanak-kanaknya yang dihabiskan dengan banyak membaca berbagai pengetahuan tanpa paksaan dari manapun membuat Sartre bisa berpikir bebas melebihi nilai-nilai yang ada saat itu. Dalam autobiografinya, dia menulis, "He took possession of the big, forlorn girl, married her, begat a child in quick time, me and sought refuge in death. Had my father lived, he would have lain on me at full length and would have crushed me as like had it. He died young." Walaupun tidak se-ekstrim Sartre, seorang ayah memang sebuah dunia yang kukuh dan jarang bisa dilampaui oleh anak laki-laki. Oedipus kompleks karya Freud yang menceritakan tentang seorang anak laki-laki yang berusaha menyaingi ayahnya dan menjadikan ibunya sebagai pasangan lawan jenisnya memang sedikit berlebihan. Tetapi aku setuju bahwa seorang ayah yang sudah mengabulkan banyak hal untuk anaknya yang beranjak dewasa adalah sebuah dinding yang tak bisa dilompati. Perasaan yang dimiliki seorang anak laki-laki terhadap ayahnya penuh kontradiksi. Rasa hormat dan sikap tak peduli, iri hati, dan cemburu selalu hidup berdampingan. Karena itu, setelah menginjakkan kaki ke dunia sosial yang kejam, kenyataan bahwa menjadi seperti ayah pun tidak mudah mematahkan segala asa, walaupun sudah bersumpah bahwa aku tidak akan menjadi seperti ayah. Seorang ayah acap kali tidak puas terhadap anak laki-lakinya. Ia merasa sepertinya dirinya dulu lebih berambisi dan jujur sewaktu muda. Hal ini tentu saja bisa benar, bisa juga tidak, karena setiap orang mengingat masa mudanya secara berlebihan. Sedangkan anaknya begitu tidak bisa diharapkan. Mereka tidak yakin akan jadi apa anaknya nanti jika melihat keadaannya sekarang. Mungkin itu sebabnya hubungan antara ayah dan anak laki-laki tidak begitu baik. Sudut pandang masing-masing berbeda, ditambah lagi keduanya adalah laki-laki sehingga komunikasi pun tidak begitu lancar. Biasanya, percakapan antara laki-laki sangat sedikit, dan yang terparah adalah komunikasi antara seorang ayah dan putranya. Walaupun dimulai dengan baik-baik, pasti pada akhirnya sang ayah akan membentak-bentak dan sang anak akan membangkang. Seharusnya, para ayah membawa percakapan ini dengan bijaksana dan berhati-hati. Namun, pria yang sudah berumur memang kurang mampu berkomunikasi dengan baik dan kurang bisa memahami putranya sehingga selalu saja menyimpang. Ada seorang laki-laki yang teringat akan ayahnya pada hari ayah, sehingga ia menelpon ayahnya setelah sekian lama. Saat dia berkata, "Ayah, aku sayang ayah," ayahnya justru membetaknya, "Kamu terlibat masalah apa lagi?" Ada juga lelucon seperti seorang ayah pulang ke rumahnya setelah mengikuti seminar yang menyarankan untuk sering-sering mengobrol dengan anak laki-laki. Dia mencoba melakukan obrolan tersebut dan mengajak putranya duduk bersama. Namun, dia hanya memandangi wajah putranya lekat-lekat dan setelah beberapa saat baru berkata, "Belakangan kamu dapat peringkat berapa?" Anak laki-laki pun tidak mudah untuk membuka hati dan berbicara kepada ayahnya. Novelis Franz Kafka pernah menulis sebuah surat untuk ayahnya. Surat itu berupa sebuah buku yang berjudul Letter to His Father. Ia menulis surat tersebut karena takut pada ayahnya sehingga ia tak mampu menjelaskannya secara lisan. Di sini terlihat bagaimana sulitnya seorang anak laki-laki memulai percakapan dengan ayahnya. Anak laki-laki mulai memahami ayahnya dengan baik setelah mereka sendiri memiliki anak. Begitu juga denganku. Ayahku yang dulu mencetak rekor dari generasi ke generasi sebagai orang termuda yang lulus ujian pegawai negeri, tidak bisa memahamiku yang tidak lulus ujian pegawai negeri.
Aku membenci ayahku yang memaksakan cara hidupnya kepadaku. 15 tahun setelah ayah meninggal dan aku pun sudah memiliki seorang putra, aku baru menyadari bahwa sebenarnya ayah tidak membenciku dan aku pun tidak membencinya. Kenapa kesadaran selalu datang terlambat setelah ayah sudah menyeberangi sungai Lete sehingga aku tidak bisa menyampaikan kata maaf? Betapa tertekannya seorang ayah yang tidak dimengerti oleh putranya sendiri selama hidupnya. Oleh karena itu, tak lama setelah anak pertamaku lahir, aku bersumpah bahwa aku akan hidup sampai melihatnya memiliki anak agar aku bisa berkata kepadanya, "Nak, sekarang kamu tahu kan perasaan ayah?" Masa pertumbuhan anak laki-laki merupakan catatan perjuangan untuk menaklukkan ayahnya. Keinginan untuk tidak menjadi seperti ayah dan mengalahkannya kerap menjadi kekuatan hidup. Kalau begitu, bukankah kesuksesan itu direduksi dari persoalan tentang bagaimana menembus batasan bernama ayah? Sementara itu, di sisi lain, hubungan antara seorang ayah dan anak perempuannya justru jauh lebih baik. Kebanyakan ayah memberikan perhatian besar kepada putrinya yang secara tidak adil tidak diberikan kepada putranya. Banyak sekali kujumpai di sekitarku para girls daddy yang menjadi bodoh kalau sudah membanggakan anak perempuannya, sementara boys daddy jarang melakukannya. Kalau sudah besar nanti, aku mau menikah dengan ayah. Banyak anak perempuan mengutarakan target pasangan hidupnya seperti di atas. Hal itu sudah jelas. Ayah adalah laki-laki pertama yang mereka temui di dunia ini, sekaligus laki-laki yang paling menyayangi mereka. Bahkan, hal ini tidak berubah walaupun mereka sudah mengerti bahwa ayahnya adalah laki-laki yang menikahi ibunya. Kalau sudah besar nanti, aku mau menikah dengan laki-laki seperti ayah. Tentu banyak juga anak perempuan yang tidak tertarik dengan ayahnya sebagai laki-laki. Namun, tetap saja sulit untuk menghapus keberadaan seorang ayah dari pikiran bawah sadar mereka. Menurut teori Carl Gustav Jung, seorang psikoanalisis termasyhur, di dalam jiwa seorang wanita terdapat unsur maskulin dan di dalam jiwa seorang laki-laki terdapat unsur feminin, sehingga cinta adalah hasil proyeksi dari unsur seksual tersebut. Lebih jelasnya, kita jatuh cinta pada pandangan pertama bukan karena bertemu dengan seorang pangeran berkuda putih atau putri cantik di dalam hutan, melainkan karena kita menemukan kembali unsur dalam diri kita itu di dunia nyata. Pada banyak kasus, wanita tertarik pada laki-laki yang memiliki sifat maskulin seperti ayahnya karena citra ayahnya lah yang membentuk animus dalam dirinya. Inilah alasan mengapa pria idaman kebanyakan wanita adalah yang seperti ayahnya. Bahkan, fenomena para perempuan perkasa masa kini yang menarik dan memiliki kesadaran diri kuat yang tidak menyukai ayahnya, lebih mudah jatuh hati pada pria brengsek pun disebabkan oleh fungsi animus patriarkal ini. Fenomena ini dikenal sebagai dilema romantika perempuan perkasa. Ayah adalah cinta pertama anak perempuannya. Saat sang anak menemukan pasangannya dan menikah, sang ayah sudah menjadi orang yang sangat tua. Ketika perasaan terhadap sang ayah sudah berubah dari cinta pertama menjadi rasa iba, barulah anak perempuan itu menjadi dewasa. Dalam sebuah program komedi di televisi, seorang aktor mengirim pesan untuk ibu dari tempat duduknya. Matanya memerah, padahal sampai beberapa saat tadi dia masih tertawa-tawa, tetapi begitu mengucapkan kata ibu, matanya mulai berkaca-kaca. Adakah orang di negeri ini yang yakin tidak akan mengusap matanya saat bercerita tentang ibunya? Oleh karena itu, ibu sangat berbeda dengan ayah. Ayah adalah sosok dingin seperti dinding kaca yang sulit dilompati, sedangkan ibu adalah sosok hangat yang selalu mengayomi, merangkul, dan mencemaskan kita. Sepertinya para ayah tidak boleh merasa tertekan dengan diskriminasi ini. Kita lahir dari perut ibu, menyusu darinya, tumbuh, memakai baju yang dipakainya, dan makan makanan yang dimasaknya. Bagi anak, peran ibu tidak bisa dibandingkan dengan ayah yang kewajibannya mencari uang. Bagi anak laki-laki, ibu adalah tempatnya berlindung, yang suatu ketika berubah menjadi objek yang harus mereka lindungi. Pembalikan hubungan yang dramatis. Setelah beranjak dewasa dan mandiri secara ekonomi,
Mereka mulai merasakan kewajiban psikologis untuk membayar utang budi ini. Jika sang ayah lebih dulu meninggal dunia dan ibunya menjadi janda, beban ini menjadi beratus kali lipat lebih besar. Namun masalahnya, pada saat itu mereka juga sudah memiliki keluarga yang harus dipenuhi kebutuhannya. Mata mereka selalu mengarah pada ibunya, tetapi tangannya mengarah pada keluarganya sendiri. Jarak antara mata dan tangan ini begitu jauh. Oleh karena itu, anak laki-laki selalu berdosa pada ibunya. Bagi kebanyakan ibu, anak laki-laki adalah sebuah prestasi. Terlebih lagi di masa lalu ketika anak laki-laki lebih disukai daripada anak perempuan. Sebuah keluarga rela memiliki anak banyak hingga mendapatkan seorang anak laki-laki. Para ibu di Korea lebih suka memanggil anak laki-lakinya dengan sebutan adeol atau kadang-kadang amugaya daripada menyebut nama yang menjadi semacam penegasan harga dirinya sebagai yang sudah melahirkan anak laki-laki. Nietzsche pernah berkata, yang dicintai seorang ibu bukan putranya, melainkan dirinya sendiri yang ada di dalam putranya tersebut. Mungkin seorang ibu mencoba merefleksikan mimpinya yang belum terwujud kepada anak laki-lakinya. Saat anak laki-laki tumbuh dewasa, sang ibu terlihat cenderung bersandar kepada anaknya dibandingkan suaminya, yang justru membuat beban anak kian membesar. Dari sinilah muncul kebimbangan para lelaki yang kehilangan arah di antara istri dan ibunya, di antara anak mama dan anak berbakti. Di lain sisi, hubungan anak perempuan dan ibunya semakin lama semakin istimewa. Perpaduan mereka adalah yang paling baik di antara hubungan lainnya dalam sebuah keluarga. Para psikolog evolusi pun menyebutkan alasannya. Pada dasarnya, makhluk hidup tidak bisa hidup lama setelah fungsi reproduksinya selesai. Pohon tua berusia 1000 tahun pun akan mati saat ia sudah tidak bisa lagi berbunga. Lihatlah kawanan ikan salmon yang juga akan mati setelah bertelur. Merelakan sumber daya yang diperlukan keturunannya untuk bertahan hidup setelah kewajibannya berkembang biak selesai memang lebih efisien. Namun, manusia itu unik. Manusia dapat hidup lebih lama walaupun sudah bereproduksi. Para perempuan yang sudah menopause pun dapat hidup sekitar 30 tahun lagi. Mengapa demikian? Para psikolog evolusi memaparkan bahwa spesies bernama manusia memerlukan usaha lebih banyak untuk mengasuh anak, sehingga mereka berevolusi agar seorang wanita yang sudah menopause dapat tetap hidup untuk membantu merawat cucunya, meskipun ia telah menua dan tidak dapat lagi melahirkan. Hal ini dikenal dengan sebutan grandmother hypothesis. Oleh karena itu, dalam teori evolusi pun hubungan antara ibu dan anak perempuan terbilang spesial. Tanpa perlu mempertanyakan kebenaran hipotesis tersebut, kita sudah dapat melihat kejelasan buktinya di sekeliling kita. Seiring pertambahan usia, hubungan ibu dan anak perempuan menjadi seperti teman. Ada lelucon bahwa seorang ibu yang memiliki 2 orang putri berarti mendapat medali emas. Ibu yang memiliki 1 orang putri dan 1 orang putra berarti mendapat medali perak. Dan ibu yang hanya memiliki putra berarti mendapat medali kayu. Semua itu muncul karena alasan di atas. Walaupun ketika kecil mereka sering bertengkar seperti anak kucing, tetapi setelah sang anak perempuan menjadi dewasa, dia menjelma menjadi teman terbaik di muka bumi bagi ibunya. Banyak anak perempuan yang bersumpah bahwa aku tidak akan hidup seperti ibu. Generasi anak perempuan yang dididik mengenai peran gender yang bebas dan aktif sama sekali tidak bisa memahami generasi ibu yang tunduk pada sistem patriarki. Bahkan, dalam urusan kecil seperti selera berpakaian atau pekerjaan rumah tangga saja, ibu dan anak perempuan selalu bertabrakan. Pada awalnya, anak perempuan memang menyerahkan semua hal kepada ibunya yang memiliki hak penuh dalam mengambil keputusan. Namun di dalam hati, mereka sudah membulatkan tekad, aku tidak akan hidup seperti ibu. Yang justru didorong oleh sang ibu, ya, kamu jangan pernah hidup seperti ibu. Istriku kadang berkata, aku terkejut setiap kali melihat diriku semakin tua justru semakin hidup dengan cara ibu yang dulu tidak kusuka. Pada masa awal pernikahan aku memang tidak merasakannya. Tetapi seiring berjalannya waktu, aku merasa semakin terbiasa dengan gaya bicara dan cara ibu mertua mengurus rumah tangga, menjamu orang lain,
dan lain sebagainya. Kadang-kadang aku pun menemukan satu sudut yang mirip dengan dekorasi di kedua rumah. Istriku semakin mirip dengan ibu mertuaku luar dan dalam. Oleh karena itu, ada nasihat kepada para lajang agar mencari tahu orang seperti apa ibu dari orang yang akan dinikahinya. Terkadang, istriku suka bergumam sendiri yang sepertinya bukan hanya ucapan seorang diri. Padahal aku tidak mau hidup seperti ibu, tapi selalu saja mirip dengannya. Menjadi dewasa mungkin merupakan sebuah proses untuk memahami orang tua dengan cara yang berbeda. Saat kita mulai merasa dan memandang perasaan-perasaan cinta dan benci yang kontradiktif terhadap ayah dan ibu itu dengan pandangan baru, berarti kita perlahan-lahan telah menjadi dewasa.